Dulu itu aku pernah dengar katanya vitamin D3 itu bisa untuk kesuburan. Apa benar dok itu dok? Oke, sebenarnya kesuburan itu sifatnya multifaktorial, jadi dipengaruhi banyak faktor. Tapi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan ada hubungannya antara kadar vitamin D dalam darah dengan tingkat kesuburan baik pada pria dan wanita nih. Sebenarnya ada nggak sih pengaruh baik buruknya konsumsi vitamin D3 ini dok kalau setiap hari gitu? Pak jangan salah, sebenarnya vitamin D itu bermanfaat loh buat ibu yang menyusui. Oh ya? Iya, kenapa? Karena kalau misalnya menyusui kan kita nggak, ya sama seperti waktu kita sedang hamil ya. Iya. Kita bertanggung jawab buat nutrisi bayi kita ketika udah lahir, kita pun masih bertanggung jawab buat perkembangan anak kita kan lewat ASI. Jadi vitamin D itu merupakan suatu komponen yang berguna untuk memberikan atau mendukung nutrisi yang masuk ke dalam si kecil gitu loh. Halo semua viewers dan subscribers Halo Dokter, selamat datang di Halo Talks, sebuah podcast dari Halo Dokter yang akan ngebahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya dan pastinya berguna banget nih buat kamu dan semua yang nonton Halo Talks. Nah di episode kali ini aku mau nyapa dulu nih ke semua viewers Halo Dokter yang lagi hamil. Halo Bu Mil, apa kabar nih? Mudah-mudahan selalu sehat ya, baik Bu Milnya maupun si kecil yang masih dalam kandungan. Saya yakin deh, bumil-bumil penonton setia Halo Dokter udah pada pinter dong pastinya ya untuk ngejaga kesehatan selama hamil. Mulai dari cukup istirahat sampai konsumsi asupan bernutrisi setiap hari. Gak terkecuali nutrisi yang satu ini nih, iya vitamin D3. Salah satu vitamin yang penting banget untuk jaga kesehatan bumil dan juga janin. Tapi biar Bumil makin paham nih, kenapa sih vitamin D3 ini kok penting banget ya? Terus apa aja sebenarnya yang jadi peranan dari vitamin D3 untuk ibu hamil? Nah langsung aja ya kita simak penjelasan dari ahlinya langsung. Di episode Halo Talks kali ini temanya adalah pentingnya vitamin D3 bagi kehamilan. Oke deh langsung aja kita undang ahlinya ya, yaitu Dr. Gloria Kemalaate. Halo Dr. Gea, apa kabar? Halo Kak Febri, kabar baik dong. Senang banget bisa diundang untuk ngomong bareng di Halo Dokter. Pastinya dong. Sekarang sibuk apa nih? Aku tentunya sibuk untuk edukasiin masalah-masalah kesehatan buat para masyarakat ya. Dan tentunya siang ini ngobrol bareng Kak Febri di Halo Dokter. Oke, jadi sibuk mengedukasi ya Kak ya? Iya. Oke. Dan tapi saya nggak sama dokter doang nih, sama Dokter Gea doang di Halo Talks kali ini. Udah ada bintang tamu yang spesial banget yang bersama kita di sini. Beliau ini memulai karirnya di industri hiburan dan pasti penonton juga udah familiar deh sama judul-judul sinetron yang udah pernah beliau perankan. Terus sekarang dia ini juga udah punya 2 anak yang gemes-gemes banget kalau lihat di Instagramnya ya. Dan nggak cuma itu aja, saya juga suka ngikutin dia nih, apalagi kalau lagi share tentang parenting dan juga pengalaman selama masa kehamilannya. Siapa lagi kalau bukan Isel Frisella. Halo Kak Isel, apa kabar? Halo Kak Febri, alhamdulillah baik. Halo dok. Halo. Seneng banget ya pastinya di sini bisa punya kesempatan untuk ngobrol bareng Dr. Gea dan Kak Febri juga. Dan kebetulan juga topiknya kali ini menarik ya. Pastinya dong, tentang yang kehamilan ya tadi. Sekarang lagi sibuk apa Isel? Aku lagi sibuk mulai lagi syuting nih. Aku kemarin sempat syuting FTV lagi, tapi yang Ramadan di SCTV gitu. Oke, jadi masih udah sibuk lagi ya, udah balik lagi sejak terakhir melahirkan ya? 2 tahun yang lalu kayaknya. Oke, Sel, kamu kan aktif banget nih ya di media sosial dan juga di dunia hiburan. Aku tuh suka banget lihat kamu share-share tentang parenting dan juga kehamilan kamu nih waktu mengandung Arzanel, ya kan? Boleh dong di-share di sini mengenai pengalaman kamu mencukupi asupan nutrisi waktu hamil. Terus kita juga pengen tahu dong pastinya ya, makanan-makanan bergizi apa sih yang kamu konsumsi selama kehamilan? Iya, bisa disebut itu anak aku namanya Zo aja ya, karena dia panggilannya Zo. Jadi mungkin karena Zo itu anak pertama, jadi aku masih kayak banyak cari tahu nih makanan yang boleh dimakan apa, nggak boleh apa, karena aku tuh orangnya juga sama makanan picky gitu. Dan yang pasti juga asupan yang penting buat aku dan calon bayiku pastinya. Gitu. Oke, jadi pilih-pilih ya yang nutrisi tinggi. Nah, biar lebih jelas mungkin sekarang kita langsung tanyain ke Dokter Gea kali ya. Nah, Dok mau nanya nih, mungkin ini ada bumil di rumah yang belum tahu mengenai nutrisi-nutrisi apa aja sih yang harus kita penuhi selama kehamilan. Boleh jelasin nggak Dok? Oke, jadi sebelumnya mau ngurusin aja nih, namanya orang Indonesia ini kan banyak banget ya mitos-mitos itu. Kalau terkait tentang kehamilan itu kan ada anggapan berbadan 2, atau kalau mungkin bahasa Inggrisnya
eating for two lah ya, makan buat 2 orang. Apakah itu benar? Mau ngurusin siang ini sebenarnya tuh nggak benar. Kenapa? Kalau misalnya makan buat 2 orang berarti artinya tuh makan buat 2 kali porsi lebih banyak dong. Anggapannya itu sebenarnya bukan seperti itu. Anjurannya lebih kepada kalau makan itu selama kehamilan dianjurkan 2 kali lipat lebih sehat. Nah, makanannya apa aja? Yang paling penting itu selama masa hamil itu ibu tuh harus makan makanan gizi seimbang, atau yang dulunya kita mungkin kena 4 sehat 5 sempurna kali ya. Jadi maksudnya gimana nih dok? Oke, jadi dalam 1 piring atau dalam 1 hari itu harus ada 5 jenis makanan yang dikonsumsi. Karbohidrat, protein atau lemak, sayur dan buah itu kan berarti masuk ke serat, vitamin dan mineral. Lalu mungkin bisa dibantu dengan produk-produk susu ya setelah kehamilan. Tapi biasanya pun kalau misalnya nanti ibu-ibu akan periksa ke dokter nih, dokter kan akan menyesuaikan, dia akan memberikan rekomendasi makanan apa nih yang kira-kira cocok untuk ibunya sesuai dengan status gizinya. Nah, bicara soal vitamin dan mineral nih, ini kan salah satu komponen yang sebenarnya cukup sering dilupakan sama ibunya. Karena kalau misalnya udah hamil kan kita mikirnya, oh ya udah karena kita ada mual, kita ada muntah, mungkin akan lebih susah buat makan. Yang dimakan mungkin akan lebih makanan yang lebih disukain dan lebih pengen lagi dingidamin. Yang penting masuk gitu kan ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang banyak sekali ibu-ibu yang justru lupa untuk memasukkan vitamin dan mineral di dalam makanannya itu. Padahal sebenarnya penting. Kenapa? Karena vitamin dan mineral inilah yang nantinya akan membantu perkembangan bayi di dalam kandungan supaya bayi pas lagi itu sehat. Nah, vitamin mineral apa aja nih yang ada yang harus dikonsumsi oleh ibu sama masa kehamilan? Ada yang kita kenal kan ada zat besi nih, misalnya dari vitamin, asam folat, vitamin A, B, C, D, ada iodin dan juga kolin. Itu vitamin-vitamin yang sekiranya ibu sebaiknya konsumsi selama masa kehamilan. Wah, pas banget nih ya. Barusan dokter udah sebutin vitamin sesuai dengan topik kita hari ini ya, yang kan dianggap penting banget ya buat ibu hamil. Soalnya kalau aku dulu pas hamil 2 kali tuh pasti dokter tuh ngeresepin vitamin gitu kan ya. Nah itu buat apa sih dok? Apakah sekedar cuma jaga imunitas tubuh atau ada alasan lain nggak sih kenapa dokter tuh selalu ngeresepin vitamin sama ibu hamil? Oke, sebenarnya pada dasarnya nutrisi termasuk vitamin itu bisa didapatkan dari makanan. Tapi ketika ibu itu sudah hamil, badannya itu tidak bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan buat badannya sendiri juga. Tapi ada bayi di dalam kandungan yang harus dia pantau perkembangannya. Nah, vitamin dan mineral itu kan kebetulan penting gitu ya. Sebelum hamil saja, orang dewasa mungkin banyak yang tidak mengkonsumsi vitamin dalam jumlah yang dianjurkan atau jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Gimana kalau nanti dia hamil dan dia tidak mengkonsumsi vitamin dalam jumlah yang ditentukan untuk dia dan bayinya. Nah, daripada kita mengharapkan, kita kan nggak bisa memantau ibunya ya, kita cuma bisa kan sebagai dokter kita cuma bisa kasih ibu kalau bisa konsumsi makan ABCD misalnya. Kalau kita mau tahu ibunya makan apa, kita harus tinggal di rumah bareng sama si ibu dong 9 bulan gitu kan. Jadi supaya kita bisa memastikan nih si ibu selama masa kehamilannya itu sehat, bayi dalam kandungan juga sehat, kita resepkan vitamin untuk mencukupi kebutuhan tubuh selama masa kehamilan nih, supaya nantinya kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh itu tetap cukup, dan ketika proses melahirkan bayinya lahir juga dengan kondisi yang sehat. Oke, ini Kak Isel udah mau tanyain sama dokter? Oh iya, jadi mungkin selain kita makan yang sehat, terus juga aware sama kondisi ibu dan anaknya, kita juga mungkin harus mengonsumsi vitamin gak sih dok? Nah aku nih kebetulan kita lagi ngobrolin topik soal vitamin juga. Aku juga mau nanya sama dokter, sama ada juga titipan beberapa pertanyaan dari teman-teman aku gitu ya. Apalagi teman-teman aku tuh banyak yang kalangannya tuh ada yang bumil, ada yang busui gitu. Nah aku tuh mau nanya nih dok, perbedaan vitamin D dan vitamin D3 tuh sebenarnya apa sih dok? Ada bedanya nggak sih? Karena katanya D3 itu lebih baik untuk ibu hamil katanya gitu. Boleh dijelasin dok? Oke, jadi makasih Kak Isel buat pertanyaannya. Aku jelaskan, jadi vitamin D itu fungsi dasarnya sebenarnya untuk membantu penyerapan fosfor dan kalsium dalam tubuh. Lebih mendetailnya lagi, dia itu fungsinya menjaga kesehatan tulang, gigi, fungsi penglihatan, kulit, dan tentunya sistem imunitas. Nah, tadi kan Kak Isa nanya nih perbedaan vitamin D sama D3. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan karena vitamin D ini dibagi menjadi 2 nih. Ada D2 atau ergokalsiferol dan juga vitamin D3 yaitu kolekalsiferol.
namanya mungkin sulit dibuat diinget ya, kita sebut aja D2 D3 deh. Jadi vitamin D3 ini sebenarnya merupakan bagian dari vitamin D. Nah, vitamin D3 ini sebenarnya adalah bentuk aktif dari vitamin D. Kalau misalnya mau tahu dapat dari mana, mungkin kalau sekarang masa-masa pandemi terkenalnya didapatkan dari saat kita berjemur ya. Dari asupan sinar matahari yang kita dapat pas berjemur itu, dan juga dari protein hewani. Bedanya sama vitamin D2 itu, vitamin D2 itu didapatkan dari sumber yang nabati, kayak susu nabati, mungkin sereal, mungkin jeruk juga mungkin bisa. Ada beberapa penelitian medis yang sudah dilakukan membandingkan nih dari berbagai macam vitamin D yang ada, dan telah dibuktikan kalau vitamin D3 ini ternyata lebih efektif dalam meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi sebenarnya dari D3 ini tuh selain tadi aku bilang meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh, dia juga bisa membantu penyerapan fosfor dan kalsium dalam tubuh. Karena sekarang topiknya kita lagi ngomongin ibu hamil ya. Jadi fungsinya D3 buat ibu hamil sendiri itu dia bisa untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi bayi dalam kandungan. Buat ibunya sendiri bisa membantu mencegah resiko terkena diabetes gestasional atau kencing manis yang dialami saat kehamilan, menurunkan resiko preeklamsia atau darah tinggi yang dialami saat ibu hamil, dan juga mencegah bayinya supaya jangan lahir dengan berat badan yang rendah. Wow, tuh Bumil dan juga mungkin dari calon ayah yang lagi nonton ya, dari informasi dokter Gia tadi kita jadi tahu banyak nih kalau ternyata manfaat dalam vitamin D3 tuh banyak banget. Nah, berarti jangan sampai Bumil skip ya minum vitamin D. Nah, kalau dokter Gia nanya lagi nih ya, kalau sampai ibu hamil kekurangan vitamin D3, kira-kira ada bahaya apa aja nih dok yang mengintai? Oke, sebenarnya sih masih perlu diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam ya. Tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau kekurangan vitamin D, terutama pada ibu hamil itu meningkatkan banyak resiko terjadinya komplikasi selama kehamilan. Seperti yang aku bilang tadi Kak, diabetes gestasional, preeklamsia, kelahiran prematur juga bisa, dan mungkin berat badan bayinya bisa lahir rendah. Oke, jadi berarti tetap pada intinya lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya. Daripada keburu kekurangan vitamin D3 dan ada dampak-dampak yang tadi udah disebutin sama dokter Gia, ada baiknya nih untuk mencegah dengan cara melengkapi asupan nutrisi harian dengan vitamin D3 juga. Ya nggak, gimana Kak Isel? Setuju banget Kak Febri. Oh ya dok, aku mau nanya lagi boleh nggak nih? Boleh. Jadi dulu itu aku pernah dengar katanya vitamin D3 itu bisa untuk kesuburan. Apa benar dok itu dok? Oke, sebenarnya kesuburan itu sifatnya multifaktorial, jadi dipengaruhi banyak faktor. Tapi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan ada hubungannya antara kadar vitamin D dalam darah dengan tingkat kesuburan baik pada pria dan wanita nih. Kalau misalnya buat wanita, kadar vitamin D yang cukup dalam tubuh itu bisa meningkatkan kesempatan seorang perempuan mendapatkan hasil tes pack yang positif, yang artinya kan berarti hamil ya. Sedangkan buat pria sendiri, kadar vitamin D yang cukup itu bisa meningkatkan produksi hormon testosteron yang berhubungan dengan produksi sperma ya. Tapi sebenarnya vitamin D sendiri tidak bisa dilihat dari satu sisi saja nih. Karena selain berhubungan dengan kesuburan juga bisa memberikan banyak manfaat, terutama untuk kesehatan kita secara menyeluruh. Terima kasih dokter jawabannya. Tapi nih dok ya, mungkin di luar sana ada Bumil juga yang khawatir nih ya. Kalau saya kebanyakan konsumsi vitamin D3 nih gimana? Soalnya katanya kan apa yang kita makan itu kan keluar di ASI ya. Nah kalau misalnya ada yang minum vitamin D3 terus takut pengaruh sama ASI yang nanti akan disusuin ke si kecil, itu sebenarnya ada nggak sih pengaruh baik buruknya konsumsi vitamin D3 ini dok kalau setiap hari gitu? Pak jangan salah, sebenarnya vitamin D itu bermanfaat loh buat ibu yang menyusui. Oh ya? Iya, kenapa? Karena kalau misalnya menyusui kan kita nggak, ya sama seperti waktu kita sedang hamil ya. Kita bertanggung jawab buat nutrisi bayi kita ketika udah lahir, kita pun masih bertanggung jawab buat perkembangan anak kita kan lewat ASI. Jadi vitamin D itu merupakan suatu komponen yang berguna untuk memberikan atau mendukung nutrisi yang masuk ke dalam si kecil gitu loh. Jadi vitamin D buat ibunya sendiri itu sebenarnya berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium yang dibutuhkan saat ibu menyusui. Kalau misalnya ibunya cukup kalsium, anaknya juga cukup kalsium dong berarti kan. Selain itu kalau misalnya kadar vitamin D dalam badan ibunya itu cukup, berarti kan anak yang minum ASI-nya kan juga akan menyerap vitamin D-nya juga kan. Berarti jangan nggak langsung manfaat-manfaat yang tadi aku jelasin sebelumnya itu juga akan dirasakan oleh bayinya. Misalnya berarti pertumbuhan
pertumbuhan tulang dan giginya juga akan baik karena kadar vitamin D-nya cukup gitu. Wah, terima kasih ya dok. Pas banget nih soalnya kan aku lagi menyusui. Jadi kadang aku tuh khawatir banget sama apa yang aku makan dan aku konsumsi kayak suplemen gitu. Apa aman gak ya gitu ingredientsnya gitu. Udah terwakilkan tadi jawabannya dari dokter. Terima kasih banyak dok. Jadi aku nggak khawatir lagi deh sekarang. Dokter emang jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter ya, apalagi kalau bumil busui kan mungkin lebih rawan gitu ya, jadi harus ngomong dulu ke dokternya. Nah, tapi kalau secara umum nih dok ya, dosis yang pas itu untuk ibu hamil konsumsi vitamin D3 tuh berapa sih dok? Karena kan kadang-kadang kita dikasih tahu harus 1.000 cukup, tapi ada yang bilang 5.000, 10.000 gitu. Jadi yang benar tuh berapa dok sebenarnya? Oke, jadi kebutuhan harian vitamin D untuk pria dan wanita dewasa, termasuk ibu hamil atau menyusui itu sebenarnya sekitar 15 mikrogram atau 600 international unit. Banyak ahli yang percaya kalau 600 IU itu sebenarnya nggak cukup. Beberapa penelitian tersebut juga menegaskan kalau untuk dosis sekitar segitu ya, sekitar 1000-an gitu, sebenarnya cukup aman untuk bayi dan juga untuk ibu menyusui gitu. Dan sekarang itu sebenarnya dengan dosis 1000 IU itu sudah mulai direkomendasikan untuk perempuan-perempuan yang sedang hamil gitu. Ada beberapa penelitian juga yang menegaskan sebenarnya kalau untuk ibu menyusui, karena kan kebutuhan nutrisinya kan jauh lebih besar nih. Memang sebenarnya dianjurkan mengkonsumsi sekitar 1.000 sampai 4.000 IU. Banyak ya. Kenapa harus banyak itu? Supaya kebutuhan vitamin D untuk dirinya sendiri itu cukup dan bisa dia berikan juga kepada anaknya lewat air susu ya. Tapi tentunya karena saya ngerti itu angka yang cukup besar dan tentunya akan menimbulkan kekhawatiran, supaya lebih jelasnya lagi seperti saran saya tadi, lebih baik mengkonsultasikannya langsung ke dokter aja biar lebih aman dan tentunya lebih efektif. Oke, silakan Kak Isel. Iya, makasih banyak ya dok. Jadi jawaban dokter udah bisa aku mengerti dan mungkin Alotalk juga udah dengar tadi yang dijelaskan sama dokter Gea kalau vitamin D3 itu bisa didapatkan oleh protein hewani ya dok, bener ya dok? Betul. Oke. Nah kalau selain dari makanan yang udah dokter sebutkan itu, kira-kira bisa dapat dari mana lagi dok asupan vitamin D-nya? Oke, untuk vitamin D3 itu sebenarnya banyak ya kayak sumber-sumber yang bisa yang praktis. Oke, gitu kan, generasi instan. Oke, mungkin kita bisa coba dari mungkin selain suplemen kali ya. Kalau untuk makanannya sendiri biar go nature, lebih alami. Pertama mungkin bisa coba dari ikan laut nih. Ikan laut itu kan banyak ya. Contohnya mungkin seperti salmon, tuna, tongkol atau sarden. Kembung ikan laut ya? Kembung. Ya, ikan kembung bisa, tapi sayangnya nggak masuk ke dalam beberapa contoh ikan yang mengandung vitamin D3 sih. Gitu. Jadi kalau bisa mungkin salmon, tuna. Kalau kemahalan, salmon dan tuna kan lumayan mahal ya. Mungkin bisa coba tongkol atau mungkin sarden atau ikan tongkol juga bagus ya dok ya? Justru dia banyak sebenarnya, bisa mengandung zat besi, dia bisa mengandung vitamin D3. Jadi sebenarnya ikan yang kita sering makan sehari-hari pun sebenarnya mengandung cukup banyak nutrisi yang bermanfaat buat ibu selama hamil gitu. Yang kedua, kalau misalnya mau coba mungkin bisa coba minyak ikan. Banyak kan ya sekarang produk-produknya, atau kalau misalnya mau coba mungkin bisa coba telur. Telur kan banyak banget tuh nutrisi di dalamnya tuh, ada vitamin C, vitamin A, termasuk salah satunya adalah vitamin D3 gitu. Jadi banyak. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya buat ibu menyusui nih mau mencoba sekalian ya, biasanya setelah melahirkan mau mencoba untuk turunin berat badan, kan telur kan bisa menjadi salah satu pilihan yang makanan yang bisa kita coba untuk membantu penurunan berat badan kan. Karena dia cukup mengenyangkan tapi kalorinya nggak terlalu besar gitu. Mengenyangkan dan laparnya lama kali ya dok? Ya betul banget guys. Nanti aku makan telur aja gitu. Iya bener, jadi kalau misalnya busui kan suka gampang lapar, jangan makan manis ya. Tapi makan kayak gitu, itu kalori kosong soalnya. Makanan gizi seimbangnya itu tetap harus diteruskan bahkan ketika kita sudah selesai melahirkan ya, karena kan menyusui lebih banyak lagi butuhnya. Apa sih yang bukankah lebih baik kita memberikan ASI yang bernutrisi buat anak kita ketimbang mungkin kalau masih bisa kasih ASI kasih ASI yang bergizi ketimbang mungkin susu formula atau susu yang lain kan. Selanjutnya mungkin bisa coba susu dan olahannya kayak keju atau yogurt gitu. Selama tidak ada mungkin intoleransi laktosa kali ya. Karena kan beberapa ada tuh ibu yang ujung-ujungnya saya nggak bisa dok karena saya alergi atau mungkin intoleransi laktosa. Karena banyak, tapi kan selain itu kan banyak contoh makanan yang bisa kita coba juga kan.
Selain itu mungkin bisa coba hati sapi bisa coba. Selain itu mungkin bisa coba jus jeruk mungkin kalau pengen malas makanan yang berat, maunya minum cairan bisa seger-seger enak, vitamin D juga ya. Kira-kira vitamin C kan ya pasti kita kiranya ya. Ada vitamin C, ada vitamin D3. Kalau misalnya mau lebih seger lagi bisa tambah es batu. Ada siang-siang. Jeruknya beneran ya dok, jangan sirup ya dok. Jangan, kalau bisa jeruk peras. Kalau misalnya ujung-ujungnya sirup jeruk gitu kan minumnya gula, bukan minum jeruk. Lalu yang terakhir bisa coba sereal yang ditambahkan mungkin vitamin D3 kali ya. Itu contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin D3. Oke, mungkin Kak Isel dulu juga waktu hamil rajin makan makanan disebutin sama dokter nggak? Beberapa ada yang disebutin sama dokter, tapi beberapa juga aku nggak, kayak ikan tongkol gitu mungkin aku alergi kali ya dok ya. Cuma abis makan ikan tongkol tuh agak ngerasa gatel mulutnya gitu. Iya. Kalau misalnya sampai ngerasa gatal kan berarti kemungkinan ada alergi ya sama makanan-makanan yang seperti itu. Jadi karena kan aku tadi kasih contohnya banyak Kak, mungkin bisa coba makanan yang lain. Siap, terima kasih dokter. Nah, kalau selain dari makanan dokter sebutin kan mungkin beberapa ada reaksi alergi kayak Kak Isel tadi Kak. Gitu ada opsi lain nggak untuk dapat vitamin D3 ini dengan cara yang lebih praktis mungkin ya? Kita generasi instan gitu ya. Tadi kan aku bilang selain makanan kan bisa coba dari sinar matahari ya, dijemur gitu. Jadi supaya vitamin D dalam tubuhnya tercukupi, ibu hamil itu sebenarnya disarankan untuk rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi atau sore. Soalnya vitamin D juga ada tetap. Jam berapa tuh dok? Kalau bisa sebelum jam 8 dan setelah jam 3. Selama 10-15 menit ya kira-kira 2-3 kali seminggu lah, jangan sering-sering nanti hitam. Kalau matahari sore jam berapa? Setelah jam 3 kalau bisa. Jam 3. Di antara itu nggak boleh ya Kak, karena kan sekarang di handphone ada nih tulisannya UV index kalau kita mungkin buka aplikasi weather kali ya, cuacanya gitu. UV index ini semakin setelah jam 8 dia akan semakin naik nih. Sampai nantinya puncaknya di sekitar jam 12 mungkin sampai jam 3-an baru dia turun lagi gitu. Nah, kalau ibu berjemur di saat antara jam 8 sampai jam 3 taruhlah, bukannya dapat vitamin D-nya malah kulit bisa gosong atau mungkin lebih parahnya terbakar. Yang kedua resiko ibu terkena kanker kulit dan tentunya makin besar karena kan dipanggang kulitnya gitu. Atau kalau misalnya mikir dok, tapi kan bisa pakai sunblock. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan sunblock ketika sedang berjemur itu mengurangi penyerapan vitamin D dari sinar matahari. Jadi memang sebenarnya disarankan kenapa harus sebelum jam 8 dan setelah jam 3 karena itu kan ibu bisa berjemur tanpa harus menggunakan sunscreen ya mukanya gitu. Nah ini kontradiksi loh dok, sekarang dokter anakku bilangnya jangan di bawah jam 8 karena nggak dapet jam 8 sampai jam 10 tuh 2 jam itu katanya. Nah itu kan kita suka bingung ya yang mana sih mungkinnya. Mungkin lebih amannya itu kalau misalnya agak takut ya kan sekarang kan handphone semua udah canggih nih, ada aplikasi cuaca atau weather. Buka aja aplikasinya, nanti dia akan menunjukkan nih kira-kira UV indexnya berapa. Kan ada low, medium sama high. Kalau bisa mentok-mentok mungkin medium kali ya. Low itu berarti kira-kira dia 1 sampai 3, medium itu sampai sekitar 5, di atas 5 itu sudah high. Kalau sudah high ya berarti jangan berjemur gitu. Soalnya kadang-kadang kalau saya sendiri sih tiap hari kan olahraga suka lari keluar ya. Kalau misalnya olahraganya siang sedikit aja kayak sekitar jam 8:30 saya cek aplikasi saya lah keluarnya UV indexnya high. Jadi kayak ya udah ujung-ujung olahraga di rumah gitu kan. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau misalnya bingung nih karena memang tiap pendapat, tiap research itu kan memberikan hasil yang beda-beda. Tapi lebih tepatnya kalau misalnya mau tahu nih kapan waktu yang aman untuk dijemur, lihat aja UV index di aplikasi handphone masing-masing. Jangan lupa Kak, kalau misalnya mau mungkin sembari olahraga kali ya biar lebih sehat. Pastinya. Jadi kalau misalnya berjemur, sekarang kan pancaroba ya Kak ya, kadang-kadang panas, kadang dingin, jadi kadang-kadang kita keluar gitu, dalam berubah terus gak bisa berjemur. Ada solusi apa nih dok? Kalau misalnya makanan, abis itu berjemur, apa lagi nih bisa meningkatkan vitamin D dalam tubuh kita? Selain berjemur atau mungkin makanan, kalau misalnya, ini kan sekarang tadi kan cerah sekarang udah mendung lagi. Naik turun mataharinya mungkin bisa coba suplemen. Cuman karena sedang hamil, karena kalau sedang hamil kan tadi aku bilang kan banyak vitamin dan mineral yang harus kita konsumsi. Supaya lebih jelas dan sesuai dosisnya, sebelum minum ke dokter aja biar dokter kasih produk dan dosis yang tepat. Wah, Kak Febri, aku tuh seneng banget deh kalau sharing-sharing
tentang kesehatan, apalagi tadi bareng dokter Gea ya, dapat banget informasi penting dan jadi ilmu lagi buat kitanya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal vitamin D nih Kak, karena kan pilihan vitamin D itu banyak banget ya. Aku tuh sampai selektif juga dalam memilih vitamin gitu. Apalagi vitamin D sekarang di kalangan pasaran sekarang itu banyak banget merek-mereknya. Nah, tapi yang aku percaya cuma satu Kak. Ya, apa tuh? Yaitu aku mengonsumsi Oxivit D3. Oh, kenapa sih pilih Oxivit? Oke, kenapa aku pilih Oxivit D3 ini? Karena Oxivit ini udah terbukti banget penyerapannya lebih cepat, dan juga aku karena lagi menyusui, jadi aku udah pasti pilihnya Oxivit D3 ini karena penyerapannya lebih cepat, terus juga dia aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Dan gak hanya itu, Oxivit D3 ini bisa dikonsumsi oleh orang yang mempunyai penyakit autoimun seperti itu. Oke, dan dosisnya juga udah pas ya, 1000 IU ya, sama kayak dokter Gia bilang tadi. Oke, aku jadi kepo deh. Ini minumnya berapa kali sehari nih? Gampang banget Kak, minumnya 1 kali sehari sesudah makan. Oke, terus kalau misalnya aku pengen beli nih ya, soalnya kan aku juga pengen beli buat di rumah, buat keluarga gitu, itu dapat di mana sih? Di mana? Belinya juga gampang banget loh Kak. Bisa di apotik, bisa di e-commerce, atau di toko obat kesayangan kalian. Oh, jadi gampang diperoleh, mudah didapatkan, dan juga tapi jangan lupa buat Bumil yang mau mengonsumsi vitamin apapun, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter kandungan terlebih dahulu. Jadi nggak perlu bingung deh untuk Bumil yang ingin memenuhi kebutuhan vitamin D3 ya pastinya ya. Wah, oke, siap deh. Abis ini aku langsung stok suplemen vitamin D3 rekomendasi dari Kak Isel tadi. Nah, pas banget juga nih, kita udah di penghujung Alotalks kali ini dalam episode pentingnya vitamin D3 bagi kehamilan. Sebelum kita mau tutup, nah Dokter Gea punya pesan-pesan dan kesimpulan nggak untuk hari ini bagi para penonton dan pendengar kita ya, yang udah setia mantengin Alotalks dari awal sampai akhir. Oke, jadi yang pertama itu jangan lupa selama kehamilan makan makanan dengan gizi seimbang. Jangan lupa cukupkan juga asupan vitamin D3 selama kehamilan. Kalau selama kehamilan muncul sakit perut hebat, sampai nggak bisa duduk tegak, keluar darah yang banyak sampai tiap jam harus ganti pembalut, atau mungkin muntah-muntah sampai nggak bisa makan minum sama sekali, jangan lupa untuk langsung periksa ke dokter. Oke, siap. Makasih banyak dokter ya atas ilmunya sangat berharga hari ini, dan juga makasih banyak dokter udah sharing-sharing bersama kita berdua ya, dan juga untuk para viewers Halo Dokter. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua, dan juga buat Kak Isel, makasih banyak udah meluangkan waktunya. Oke, dan udah nenek dokter sharing-sharing bareng sama viewers Halo Dokter juga. Sehat-sehat selalu ya Kak dan dokter ya. Salam juga buat keluarga di rumah. Terima kasih dok. Terima kasih Kak Isel. Terima kasih juga sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alotalks episode berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Halo Dokter. Bye-bye. Hidup sehat bersama Halo Dokter. Sampai jumpa.